Halo siswa-siswi semuanya, dimanapun kalian berada. Kali ini ketemu lagi sama Pak Andi dalam fisika itu asik. Oke, hari ini pembahasan kita adalah tentang listrik statis. Karena sengaja video ini dibikin karena banyak permintaan dari kelas 12 video ini dibuatkan supaya dia gampang dipelajarinya di rumah. Oke, jadi judulnya listrik statis. Ya, kita tahu orang yang pertama kali memperkenalkan listrik di permukaan bumi ini adalah si Coulomb. Nama lengkapnya adalah Charles Augustin Coulomb. Nah, jadi sehingga nama si Coulomb ini diabadikan untuk satuan muatan listrik, yaitu Coulomb atau disingkat dengan C dengan lambang Ki. Ya. Pada video sebelumnya sudah ada bahwa muatan listrik itu ada dua, ada positif, ada negatif. Jika muatan itu sejenis, dia akan tolak menolak. Kalau tidak sejenis, dia akan tarik menarik. Nah, jadi kita pakaikan konsep itu ke dalam soal tentang gaya Coulomb. Kira-kira soalnya itu seperti ini. Jadi soalnya ini seperti biasa, selalu Pak ambilkan dari buku modul 101 penuntun fisika. Jadi miliki buku ini sehingga nanti kita akan bahas halaman 8. Ya, jadi dari contoh soalnya. Oke. Jadi soalnya itu begini. Ada 3 muatan listrik. Q1-nya 5 mikrocoulomb, Q2-nya 4 mikrocoulomb, Q3-nya 4 mikrocoulomb. Pertanyaannya, berapakah gaya Coulomb? Jadi berapakah gaya Coulomb yang dialami di Q1? Nah, di Q1. Ya, jadi boleh juga di Q2, boleh di Q3. Konsepnya sama. Tapi kebetulan dalam buku kita itu ditanyanya berapakah gaya Coulomb dialami oleh Q1? Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menguraikan gaya di dalam vektor. Karena dia adalah besaran vektor. Jadi ada arahnya. Mungkin bisa dilihat video sebelumnya tentang vektor. Bagaimana kita menguraikan gaya dalam bidang. Atau bagaimana kita menguraikan gaya atau mencari resultan gaya jika ada bekerja 2 buah gaya bekerja pada satu titik. Prinsip itu kita pakai ke sini. Jadi mungkin bisa dilihat video Pak Andi tentang resultan vektor ya. Mungkin bisa dilihat sebelumnya. Jadi cara begini. Kalau ditanya di Q1, berarti adakah interaksi antara Q1 dengan Q2? Jawabannya ada. Karena syarat gaya Coulomb itu ada minimal muatannya 2, Q1 dan Q2. Baru muncul gaya Coulomb. Sehingga Q1 dengan Q2, karena dia sejenis, dia akan tolak menolak. Akibatnya vektor gaya di Q1 adalah ke atas. Nah ini. Karena dia tolak menolak, karena dia sejenis. Q1 dengan Q3 juga muncul gaya Coulomb. Karena dia juga sama-sama sejenis, positif-positif, berarti di Q1 itu juga dia tertolak. Berarti dia ke atas. Lalu, waktu ini kita beri nama nih F12. F12 itu artinya gaya Coulomb di muatan 1 akibat interaksi dengan muatan 2. Kalau ini kita beri nama adalah 13. Jadi gaya Coulomb yang dialami di Q1 akibat interaksi dari muatan 3. Arahnya ke atas karena dia tolak menolak. Waktu kita membahas tentang vektor, bikin cerminan F13 di ujung F12 ini dia. Bikin cerminan F12 di ujung F13. Ini titik terminal, ini titik pangkal, lalu hubungkan. Nah, inilah resultan itu. Nah, inilah resultan vektor itu, ini dia. Nah, ini yang kita cari. Jadi kalau gitu, bagaimana kita mencari resultan vektor dulu waktu kita belajar tentang vektor di materi kelas 11, cari dulu F12, cari F13. Jadi cari dulu, karena ada 2 vektor. Karena kita tahu pada pembahasan sebelumnya, jika ada 2 vektor, resultannya itu adalah
F1 kuadrat, F2 kuadrat, 2F1 F2 cos theta. Nah, ini dulu. Nah, di dua vektor ini F1-nya mungkin bisa kita ambil F12. Jadi F12 ini Q1 Q2 per R kuadrat. K itulah konstanta kelistrikan. Ya, konstanta kelistrikan itu dihafalkan saja. Itu 9 kali 10 pangkat 9. Ini sudah dalam SI. Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jadi nggak usah dimasukkan satuannya lagi karena sudah dalam SI. Karena nanti kalau kita masukkan dia jadi ribet. Jadi kalau sudah dalam SI biarkan saja. Q1 5 mikrokolom. Dia belum dalam SI. Robah dulu mikro ke kolom. Berarti ini 5 kali 10 pangkat 6 kolom. Q2 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Per jarak 1 dengan 2 30 cm. Jadikan SI atau MKS. Berarti 0,3 meter atau 3 kali 10 pangkat min 1 meter dikuadratkan. Maka hasilnya 9 kali 10 pangkat 9 20 10 pangkat min 12 per 9 10 pangkat min 2. 9 dicoret sama dengan 2. Nah, ini min 2 nih ke atas jadi 11. Karena min 2 plus 9 plus 2 plus 11 plus 12. Ya kan? Plus 11 plus 12. Plus 12 min 12. Berarti 0. Berarti 10 pangkat 0 atau 1. Berarti hasilnya 2 Newton. Nah, 2 Newton. Oke, kita lihat soal yang kedua. Di mana Q2 diletak agar gaya listrik pada Q2 sama dengan 0. Atau yang B-nya maksudnya ya. Yang B. Jadi Q2-nya kita ambil 9 tadi kan. 9. Di mana Q2 itu kita letakkan? Kalau kita letakkan di antara itu tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena syarat daripada resultan itu 0, itu gayanya itu sama besar dan berlawan arah. Itu syaratnya. Karena lihat dulu tentang vektor dulu, tentang video channel YouTube sebelumnya. Jadi kalau kita letakkan di sini misalnya, kalau ini positif, ini kan muatannya positif Q2, berarti dia ke kanan. Dengan negatif dia ke kanan, lagi nggak mungkin dia berlawan arah. Kalau kita letakkan di kanan juga tidak mungkin. Kenapa? Ini besar. Jaraknya kecil. Jadi resultannya makin besar. Nggak mungkin. Dia 0. Jadi langkahnya adalah, konsepnya adalah letakkan Q2 itu pada muatan yang kecil. Jadi kalau gitu, Q2 mungkin kita letakkan di sini. Jadi Q2 tadi adalah 9 mikrokolom. Nah, ini baru bisa. Ini bisa kita buktikan. Kenapa dia bisa? Q2 dengan Q1 dia tolak menolak. Berarti ini namanya F21. Q2 dengan Q3 ke kanan karena positif negatif dia tarik menarik. Nah, ini bisa dia 0. Kenapa? Syaratnya sudah dipenuhinya. Dia sama, berlawan arah. Nanti dia juga akan sama besar kalau seandainya resultannya 0. Jadi resultannya 0 nanti jika F21 sama dengan F23. Jadi nanti dia 0 di situ. Jadi gaya ke kiri sama dengan gaya ke kanan. Kalau kita masukkan angkanya, kalau sudah kita beri nama, gampang kita masukkan angkanya. Berarti ini Q2, Q1 per, kalau 21 kita ambil jaraknya ini X. Berarti ini per X kuadrat. Karena tadi gaya kolom itu R-nya kuadrat. Jangan lupa ya R-nya kuadrat. Kemudian Q2, Q3. Jaraknya ini, interaksi antara Q2 dengan Q3. Tentu X tambah 9. Berarti X tambah 9 dikuadratkan. Nah, tinggal matematiknya. K hilang, Q2 hilang. Q1 kita 4 mikrokolom, tidak usah jadikan dia kolom. Karena nanti dia bisa dicoret, karena rumusnya perbandingan. Per X kuadrat sama dengan Q3 16. Min 16 juga nggak perlu kita masukkan, karena tadi kita menentukan tandanya itu hanya untuk mengurutkan vektor. Tidak usah kita masukkan di sini. Sini ini tambah X tambah 9. Nah, dikuadratkan. Kali silang X tambah 9 per X. Ini bisa kita ginikan X kuadrat. Karena dalam matematik X kuadrat per Y kuadrat sama dengan X tambah Y dikuadratkan. Pakaikan prinsip ke sini. Berarti ini 16 per
4 sama dengan 4. Maka X tambah 9 per X, kalau hilang kuadratnya dia jadi akar. Akar 4. Akar 4 itu 2. Lalu kali silang. 2X sama dengan X tambah 9. Maka X sama dengan 2X kurang X, X sama dengan 9. Ini 9 cm, berarti dari Q1. Ini dari Q1. Jadi 9 cm dari Q1, nanti resultannya 0. Nanti bisa juga jawabannya itu 18. Kalau 18 berarti dari Q2. Kira begitu. Soal ini penting ya untuk dipahami. Mungkin video ini bisa diulang-ulang kembali. Itu soalnya diambilkan dari buku penuntun fisika tadi, ya. Mungkin soalnya bisa diambilkan dari sini. Mungkin supaya lebih paham, bisa diulang-ulang video ini kembali sampai nanti mengerti apa itu konsep gaya kolom. Yang penting, cara menyelesaikan gaya kolom itu adalah uraikan vektornya dulu. Kalau dia sejenis, dia tolak-menolak. Tidak sejenis, dia tarik-menarik. Selamat belajar. Fisika itu asik. Bersama fisika.